Ayo mangga mak, keur naon nih banjir-banjir. Ngarit. Iya nempo banjir pugu ya. Ayah putri-putri juga. Iya putri turun di kayangan ya. Tak ker ngopi mana coba ngopi. Jempol atuh mak jempol. Itu kumaha? Nah, geus kitu. Sip. Nih banjir kondisinya. Tapi bisa stabil ketika kondisi tanamannya fit atau bagus. Aduh lumayan ini banjir. Aduh tripod yang terendam ini banjir kayak gini. Lumayan melelahkan. Oke, ketika rekan-rekan di sawahnya atau lahannya langganan banjir, ada beberapa saran yang saya berikan, terutama dari unsur hara. Itu yang pertama, bisa diberikan kalsium. Kenapa saya ngomong selalu kalsium? Karena di beberapa video saya selalu menganjurkan kalsium. Bagi saya, kalsium ini untuk kestabilan tanaman dan pengaturan membrannya bisa lebih bagus. Dia berada pada dinding sel, baik bagian luar atau untuk transport. Dia metabolisme tanamannya biar lebih bagus. Karena kalau bercerita tentang fisiologi tumbuhan, mungkin akan pusing ya, tidak menarik kayaknya ini untuk rekan-rekan. Tapi ini penting karena fisiologi tumbuhan juga, kalau istilahnya orang itu bagian-bagian organ tumbuhan. Ketika mempelajari itu, jadi rekan-rekan bisa mengidentifikasi ini tanaman kenapa. Orang tuh kalau sakit perut juga ketahuan, ataukah lambungnya, ataukah apanya. Di tanaman pun sama, cuman dia berbicara melalui karakternya, baik dari warna daun atau pertumbuhan ataupun bentuk dari batang, misalkan yang mengecil atau daun yang mengecil. Itu sangat penting. Nah, ini banjirnya lumayan dalam. Ini terendam separuh tanaman berapa nih banjir? 60-70 sentian. Tinggal sedikit lagi ini terendam, tapi kondisinya masih fit dan bagus. Ini menurut saya dia pemeliharaannya tidak begitu intensif, dan jika mau intensif boleh dengan memberikan tadi yang pertama kalsium, karena dia untuk kestabilan tanaman, kestabilan membran selnya itu dia lebih stabil. Jadi untuk mengatur transport dan sebagainya, metabolisme dalam tubuh tanaman, itu kalsium berperan juga dalam mengatur membran. Istilahnya kalau saluran air dia kerannya.
ketika ini tidak perlu, kerannya akan ditutup, dan ketika ini perlu, kerannya akan dibuka. Itulah fungsi kalsium. Ya. Untuk penjelasannya semoga bisa dipahami, karena ada beberapa komentar, "Kang, penjelasannya disederhanakan," karena banyak yang tidak mengerti dengan bahasa-bahasa yang istilah-istilah yang dalam pertanian itu kurang bisa dimengerti. Semoga dalam bahasan ini saya sederhanakan lagi, itu bisa dicerna lebih baik. Ya, saya tampilkan juga biar lebih baik, biar bisa dicerna untuk bisa dimanfaatkan. Ya, terus untuk yang kedua itu bisa gunakan silika. Kenapa saya menganjurkan silika? Karena silika dia untuk ketebalan dinding sel. Nah, seperti ini sedikit lagi nih terendam. Ketebalan dinding sel, jadi tidak mudah diterobos oleh patogen dan juga tidak mudah diterobos oleh jamur maupun bakteri atau hama yang ada. Jadi dia melindungi dengan bagian luarnya. Adapun bagian dalamnya itu digunakannya kalsium. Dia melindungi bagian luar untuk ketebalan-ketebalan dinding sel dilapisi ya oleh silika. Terus juga dia untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya, tubuh tanaman. Silika dapat memperkuat sel-sel epidermis, berperan sebagai tahanan mekanis. Selain itu, silika juga dapat membentuk senyawa organosiliko yang meningkatkan kestabilan dinding sel terhadap degradasi enzimatik. Aduh, udah sulit lagi nih bahasanya. Silika juga dapat memacu sintesis polifenol dan lignin yang ada di dalam tanaman untuk jaringan yang terluka. Nah, jadi dapat membentuk atau mempertahankan atau mempercepat atau menyembuhkan pada jaringan-jaringan yang terluka. Maka dari itu, silika dapat memperkebal daya tahan tubuh tanaman. Sudah tanamannya bagus, ditambah silika, itu akan semakin lebih baik. Adapun yang terluka saja, baik terkena patogen atau terkena hama dan penyakit, itu bisa cepat diatasi ya dan disembuhkan, karena dia bekerja sama atau bersinergi dengan kalsium tadi ya. Jika diberikan itu akan bersinergi. Nah, untuk dua unsur tersebut, jika rekan-rekan yang sudah tahu silahkan, itu saya ingatkan. Jika yang belum tahu atau belum menggunakan, silahkan menggunakannya ya. Itu tidak hanya kondisi padi terkena banjir saja, dalam kondisi normal saja itu juga bagus ya, karena untuk kekebalan tubuhnya, kekebalan tubuh tanaman itu akan lebih baik ya. Dua bahan tersebut bisa menunjang kekebalan tubuh atau bisa menunjang efektivitas kinerja organ tubuh tanaman dan bisa menahan hama dan penyakit atau patogen. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Lagi panen pakai perahu nih. Ente sok ayo mak, sok ayo, ayo kedeng nyandak ieu lah, nyandak ieu lah sok ayo, rek lewat mah, yo. Mantap. Aduh. Tuh. Lagi panen nih, mama rajin nih. Pakai perahu.